Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, untuk hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 pembelajaran ke-1. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, sekarang kita mulai saja ya belajarnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah belajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempah. Daya tarik Indonesia bagi perdagangan dunia terletak pada kekayaan rempah-rempahnya seperti lada, jahe, pala, cengkih, dan kayu manis. Hal ini telah mendorong negara-negara Eropa untuk datang ke Indonesia. Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini datang ke Indonesia pada tahun 1498. Di tempat itu, bangsa Portugis mendirikan kantor dagang. Nah, di India itulah mereka mendengar kabar tentang Malaka yang pada waktu itu telah berkembang menjadi sebuah pelabuhan dagang yang ramai. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Nah, sekarang yuk kita pelajari latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada dua hal yang melatar belakangi penjelajahan atau kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu penjelajahan samudra, dan yang kedua adalah kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anak tentang penjelajahan samudra. Nah, pada awalnya bangsa-bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah dari Asia, termasuk dari Indonesia. Akan tetapi, semuanya berubah ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1453. Nah, jatuhnya kota Konstantinopel ini menyebabkan bangsa Eropa akhirnya mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan, termasuk dalam mencari rempah-rempah. Hal inilah yang menyebabkan pada akhirnya bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, di sini ada 4 faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan di dunia. Yang pertama yaitu adalah teori heliosentris dari Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi bangsa Eropa ini ingin membuktikan bahwa bumi itu benar tidak sih kalau bentuknya bulat. Makanya mereka melakukan penjelajahan dunia. Nah, yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Marco Polo ini adalah seorang pelaut yang terkenal yang melakukan perjalanan ke dunia timur, dan sehingga bangsa-bangsa Eropa lainnya penasaran dan ingin membuktikan kisah perjalanan Marco Polo. Yang ketiga adalah penemuan kompas, mesiu, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. Jadi pada waktu itu teknologi tentang kompas, mesiu, dan navigasi serta peta ditemukan sehingga mereka ingin mencoba teknologi tersebut. Yang keempat, nah ini ada karena adanya ambisi untuk melaksanakan semboyan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Nah, untuk semboyan 3G ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Nah, semboyan 3G ini dikenal sebagai semboyan yang dipergunakan oleh bangsa Eropa atau bangsa Barat yang datang menjelajahi dunia. Yang pertama adalah gold. G yang pertama adalah gold atau kekayaan. Jadi bangsa Eropa ini menjelajah untuk mencari kekayaan berupa emas dan rempah-rempah yang pada saat itu seharga dengan emas. Yang kedua adalah gospel atau penyebaran agama. Jadi bangsa Eropa ini berusaha untuk menjalankan tugas suci berupa menyebarkan agama, yaitu agama Nasrani. Yang ketiga adalah glory atau kejayaan.
Jadi bangsa Eropa pada waktu itu memiliki keyakinan bahwa bangsanya akan dihormati oleh bangsa lain jika memiliki kejayaan berupa daerah kekuasaan yang luas. Nah, semboyan 3G inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor mengapa bangsa-bangsa Eropa ini datang ke Indonesia. Yang kedua adalah kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi pada saat itu mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan mesiu juga menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Nah, sekarang, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita sejarah? Kalian tahu tidak kalau cerita sejarah itu termasuk ke dalam teks narasi sejarah? Apa sih teks narasi sejarah itu? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu. Biasanya dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Teks narasi sejarah ini teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, sekarang kita kenali dulu ciri-ciri teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah ini memiliki 5 ciri. Yang pertama, biasanya disajikan secara alur kejadian. Jadi berurutan kejadiannya dari awal sampai akhir. Kemudian bentuk ceritanya biasanya berupa cerita ulang atau recount. Jadi ini adalah cerita yang diulang dari masa lalu. Kemudian struktur teksnya biasanya terdiri dari 3. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada alur peristiwa, dan ada reorientasi. Yang keempat, biasanya sering menggunakan kata konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata sambung, kata hubung, ya. Dan yang terakhir adalah isinya berbentuk fakta atau kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Nah, sekarang kita lihat ya struktur teks cerita sejarah. Tadi kan ada 3 ya struktur teksnya. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini bagian yang berisi perihal pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Jadi bagian pembukanya itu disebut orientasi. Kemudian yang kedua ada urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ini biasanya berisi perihal rekaman momen sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam alur kronologis. Jadi disinilah ceritanya, jadi dalam urutan peristiwa. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini bagian yang berisi komentar pribadi penulis perihal momen sejarah yang diceritakan. Nah, untuk reorientasi ini biasanya boleh ada, boleh juga tidak, tergantung si penulis yang menulis cerita sejarah tersebut. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar di sini. Ini kalian tahu kan gambar apa? Coba siapa yang tahu? Nah, benar, ini adalah gambar buah pala. Nah, buah pala ini merupakan salah satu rempah-rempah yang pada saat itu paling dicari oleh bangsa Barat. Nah, berdasarkan wujudnya, benda itu dibagi menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada gas. Nah, sekarang kita lihat, menurut kamu nih, pala ini termasuk benda yang mana sih? Apakah benda padat, cair, atau gas? Ada yang tahu? Nah, betul, pala itu termasuk ke dalam benda padat. Nah, benda-benda tersebut, ya, benda gas, benda cair, benda padat itu memiliki sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat benda-benda tersebut. Nah, perhatikan di sini benda padat. Benda padat nih di sini contohnya misalnya ada gelas,
batu, kayu, pensil, atau misalnya tas, buku, itu termasuk ke dalam benda padat. Nah, benda padat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu terasa keras atau padat ketika dipegang. Jadi ketika kita pegang benda tersebut biasanya teksturnya keras dan padat. Yang kedua, biasanya benda padat itu bentuk dan ukurannya tetap walaupun dipindahkan. Misalnya seperti ini, misalnya kamu memasukkan pensil ke dalam tempat pensil kalian, maka bentuknya akan tetap seperti pensil, tidak akan berubah menjadi bentuknya seperti tempat pensilnya itu sendiri, ya. Yang kedua, kita lihat ciri-ciri benda cair. Nah, benda cair ini nih contohnya di sini ada air ya, kemudian ada sirup, ada minyak goreng, contoh yang lain ada kecap mungkin ya. Nah, benda cair ini memiliki 5 ciri yang kita kenal. Yang pertama, bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya seperti ini nih, kita lihat ada air di dalam botol dan air di dalam gelas. Ketika air tersebut dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Tetapi ketika air tersebut dimasukkan ke dalam gelas, air tersebut akan berubah bentuk menjadi seperti gelas. Begitu pula dengan minyak goreng. Misalnya kalian menyimpan minyak goreng di dalam botol, bentuknya pasti akan menyerupai botolnya. Nah, ketika dipindahkan ke dalam mangkuk minyak gorengnya, bentuknya juga akan berubah menjadi seperti mangkuk. Ya, jadi begitu, benda cair itu bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, sekarang kita lihat contoh minyak goreng ini atau air yang ada di dalam gelas ini. Nih, permukaannya itu ya datar karena tenang, ya, tidak ada getaran, tidak ada gangguan, ya, makanya bentuk permukaannya selalu datar. Yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Misalnya apa contohnya? Contohnya misalnya sungai. Sungai itu mengalir dari hulu sungai yang ada di atas gunung, mengalir ke hilir sungai yang ada di daratan rendah atau di dataran rendah. Yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Dan yang kelima, benda cair itu bisa meresap melalui celah-celah kecil. Nah, sekarang kita pelajari ciri-ciri dari wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Nah, benda gas ini biasanya dapat mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dan ciri yang kedua, sama seperti air, gas juga ukurannya dan bentuknya bisa berubah sesuai ukuran tempat penampungnya. Jadi ketika kita masukkan gas itu ke dalam balon, misalnya nanti gasnya akan berbentuk seperti balon. Ya, benda-benda gas contohnya itu banyak. Misalnya ada asap, ya. Kemudian ada udara yang kita hirup setiap hari. Walaupun memang gas itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh kita. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu hari ini untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia IPS dan IPA di tema 7 subtema 1 pembelajaran ke-1. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan tugasnya yang akan diberikan oleh Ibu. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.